Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan saya, Frater Amatus Wedkat, dalam renungan edisi 27 Maret 2021 dengan bacaan pertama dari kitab Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28 dan bacaan Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita melihat atau mengamati, mendengar dan menonton banyak orang, bahkan orang baik, menjadi korban atas tindakan kaum elit yang hanya mengejar keuntungan, yang hanya mengejar popularitas, yang hanya mengejar kekuasaan politik dan lain sebagainya. Banyak orang berjuang untuk membawa kebaikan bagi banyak orang, membawa kesejahteraan bagi banyak orang, tetapi pada akhirnya mereka tetap jatuh karena tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan akhirnya menjadi milik segelintir orang untuk melakukan segala aksinya demi mencapai satu tujuan dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan beroperasi secara irasional. Dalam Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi resah akan kehadiran Yesus Kristus. Banyak mujizat yang diadakan oleh Yesus Kristus membuat mereka menjadi khawatir akan para pengikutnya. Kekuasaan mereka seakan-akan terancam bila tidak mengambil langkah yang lebih untuk menyingkirkan Yesus dalam kehidupan mereka. Sikap iri hati sangat nampak dalam hidup mereka. Sikap ini juga kelak akan membawa mereka sampai pada tindakan akhir, yaitu membunuh Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap menunjukkan bahwa ia tidak gentar untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang. Ia tidak berhenti untuk mengadakan mujizat yang sebagai tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah mencintai umat manusia. Yesus adalah saluran kebaikan, saluran berkat Allah bagi umat manusia. Hal serupa juga ditunjukkan dalam bacaan pertama, bahwa Allah berusaha untuk menyatukan bangsa Israel yang tercerai-berai. Bahwa cita-cita Allah ialah berusaha untuk menyatukan yang tercerai-berai menjadi satu dengan seorang raja dan seorang gembala. Di sana terdapat suatu perjanjian yang bersifat kekal dan bersifat abadi. Di sana juga terdapat cinta Allah yang begitu nyata dalam kehidupan umat Israel. Di sana juga terdapat suatu perjanjian damai yang bersifat abadi. Yesus juga menunjukkan hal demikian dalam perjanjian baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita sekaligus mendorong kita untuk selalu menghadirkan Allah di tengah kehidupan sosial kita dengan berbuat baik, bertindak adil, menjadi berkat bagi sesama kita dan sebagainya. Walaupun dalam situasi apapun kita tetap melaksanakannya. Sebab kita mesti sadar bahwa menjadi pelaksana sabda Tuhan bukanlah tugas yang gampang. Banyak godaan, banyak tantangan yang akan datang menghampiri diri kita sendiri. Walaupun demikian, Yesus telah menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang atas kejahatan. Walaupun harus menderita, bahkan sampai mati disalib. Tetapi kebangkitannya membawa kemenangan bagi orang-orang benar, orang beriman yang percaya kepada Tuhan
dan yang melakukan kehendak-Nya. Zaman sekarang banyak kaum Farisi dan ahli Taurat yang hidup berdampingan dengan kita atau bahkan diri kita sendiri. Kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kita anggap sebagai sebuah upaya untuk mencari popularitas. Kita menjadi momok bagi banyak orang. Kita menjadi penghambat bagi setiap orang yang ingin berkembang. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak dalam masa Prapaskah ini untuk merenung dan merefleksikan kembali seluruh pengalaman kita yang tidak patut di hadapan Tuhan. Kita bawa dalam doa dan mohon ampun melalui sakramen pertobatan. Semoga dengan demikian, yakinlah bahwa peristiwa Paskah yang akan kita rayakan membawa perubahan dalam diri kita, membawa suatu kebangkitan dalam hidup kita juga dengan satu iman yang teguh akan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.